Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Ya, kali ini kita akan review lagi sebuah produk HT ya, handy transceiver, yang seperti saya janjikan kemarin, kembarannya dari Vestcom ya, kembaran dari Vestcom FC27. Nah, apa dia itu? Ini adalah Voxter UV-W8. Jadi ini adalah Voxter UV-W8. Jadi ini kembarannya dari FC27 dari Vestcom ya. Oke, bagaimana keadaannya radio ini? Mari kita buka sama-sama, kita unboxing sama-sama. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu ya. Kita ngopi dulu, nggak apa-apa, santai, nggak usah buru-buru. Ya, alhamdulillah udah selesai ngopi. Kemudian buat teman-teman ya yang pengen merequest apa HT yang mau direview dan itu belum terpenuhi, ya mohon maaf ya. Artinya sabar aja, mudah-mudahan kalau ada rezeki, ada artinya bantuan dari teman-teman yang lain, yaitu saya bisa mereview produk-produk yang mungkin yang Anda ingin tahu gitu ya. Sama dengan saya juga pingin tahu produk-produk yang belum saya punyai, sama dengan Anda juga. Nah, tapi saya akan berbagi kepada Anda jika saya punya gitu ya. Makanya untuk saat ini ya alhamdulillah sudah banyak teman-teman yang mulai membantu saya sehingga saya bisa mereview radio-radio yang mungkin Anda inginkan seperti itu. Namun jika nanti suatu saat reviewnya tidak jalan atau lambat begitu ya, mohon maaf karena memang seperti itu adanya. Jadi sementara ini masih lancar-lancar karena semuanya masih jalan gitu, masih ada. Tapi nanti suatu saat kalau memang dia agak lambat ya kita progresnya ke tempat lain lagi, tetapi masih berhubungan dengan amatir radio, jadi jangan khawatir ya. Oke, langsung aja kita review Voxter UV-W8 ya. United Victoria Whiskey 8 gitu ya. Ada yang komentar, kok pakai Victoria lah. Victoria itu adalah bahasa amatir ya. Jadi bukan saya karang-karang ya, nggak ada. Huruf V itu saya karang-karang sendiri, nggak ada. Jadi seperti itu. Oke, mari kita langsung aja kita unboxing radio yang di depan saya ini. Sekali lagi saya bukan ke belakang karena ke kamar mandi, ada yang komentar itu ya. Jadi saya ke belakang karena matikan kameranya, pindahin ke sini. Ya, penampakan dari box dari Voxter UV-W8 ya. Jadi seperti itu. Untuk di samping seperti ini ya. Di sini tulisannya FM radio, memory channel, Eklo power, CTCSS, DCS, PC program. Kemudian di samping ya gitu aja, Voxter drop proof, dust proof, waterproof. Tapi ya jangan dicelupin ya. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, tapi jangan sengaja dicelupin. Ya, ini tulisannya UV-W8 FM transceiver, power 5 watt, frekuensi range 136-174. Ya, ini range-nya. Tapi biasanya kalau range di sini, kalau di softwarenya bisa dirubah, bisa di atasnya lagi. Jadi jangan khawatir. Nanti kita lihat aja di softwarenya seperti apa begitu ya. Kemudian tampilan depan yang secara spesifik seperti ini, ada tulisannya IP66 ya. Jadi ada sertifikatnya ya. Tapi ini kan kita lihat saja gambarnya seperti dengan Vestcom FC27, gambarnya tidak dicelup. Dia hanya setengah separuh ini ya, tidak dicelup. Jadi anti airnya itu adalah kalau tidak sengaja dicebur langsung angkat lagi nggak apa-apa. Atau kalau kehujan-hujanan radio ini masih tahan, masih kuat ya. Jadi jangan Anda sengaja tenggelamkan, celup lama-lama ya pasti masuk nanti airnya, karena lubang sekecil jarum itu bisa
masuk ke HT-nya. Oke, seperti biasa kita dapat buku panduannya, buku manual. Jadi kalau sudah ada tulisan seperti ini berarti bahasa Indonesia dalamnya ini ya. Ya betul, bahasa Indonesia. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi dengan Voxter UV-W8, ini sudah bahasa Indonesia semua, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Inggris. Jadi silakan Anda bisa baca-baca bukunya. Ini kartu garansinya Voxter ya, kalau nggak salah, ya benar. Kita taruh dulu. Kemudian ini penampakan radionya ya. Radionya seperti ini. Kita lihat sama-sama. Radionya seperti ini. Taruh dulu plastiknya dalam ya. Ya, radionya seperti ini ya. Voxter apa tadi? UV-W8 ya. Tombolnya sama persis dengan Voscom FC27. Cuman dia di sini warna hitam. Kemudian tulisannya kuning. Kalau yang Voscom itu tombolnya agak putih ya, putih hitam gitu ya. Kemudian ini agak keras ya. Tombolnya dengan dibandingkan dengan Voscom ini lebih keras punya Voxter. Jadi lebih keras tombolnya Voxter. Ya ada tulisannya seperti itu. Ya, seperti itu tulisannya. Kemudian nah ini lagi-lagi sama ya, baterainya sama seperti kemarin kita review punyanya FC27 ya. Jadi baterainya itu sama persis dengan FC27 ya. Anda lihat ya, ada biru ini karetnya supaya airnya nggak masuk, supaya rapat ya. Tuh kapasitasnya juga sama 1800 mAh ya. Kita masukin aja, ditekan ya. Aduh, belum kena. Jadi harus ekstra tekannya kuat ya, karena karet tadi ya. Jadi bukan karena susah tapi karena karetnya tadi tuh ya. Ya, udah klek, udah bunyi ya. Seperti itu. Kemudian nah ini kita coba untuk apa namanya? Pasang antenanya ya. Pasang antenanya. Jadi ada satu informasi buat teman-teman ya, kalau Anda punya kendala bahwa radionya itu bunyinya kelerek-kelerek atau suaranya kecil nggak keluar tapi ada suaranya, itu biasanya ada permasalahannya di jack sini ya. Di jack speaker atau headphone ini dia ada yang connect atau tidak connect, jadi perlu dikencangkan ya, atau perlu dipancing menggunakan jack audio untuk headphone ya, supaya dia suaranya bisa keluar, tidak macet-macet ya, karena pengaruh dari konektivitasnya yang kurang kenceng. Jadi kurang kenceng untuk ke speakernya atau ke jacknya tadi itu ya. Oke, kita coba hidupin ya. Tapi saya lihat dulu tampilan sampingnya ya sama persis lah ya, ini PTT. Tapi sudah bagus ya, di sini sama dengan Voscom kemarin, ini kasar ya. Jadi nggak licin, kita mencet, dan ini plastik udah bukan karet sehingga awet. Kemudian ini tombolnya masih sama dengan Voscom, atas bawah ya. Kemudian di atas ini ada lampu, sama juga lampu, volume, power on off. Kemudian antenanya juga sama, tapi nanti kita ukur antenanya seperti apa. Kemudian ini locknya baterai, ini untuk pengaitnya. Oh ya, saya lupa ya. Ya karena sama ya, ya sama aja ya kita. Ininya juga sama kok. Ya, ininya sama. Kemudian ininya juga desktopnya sama. Oh, sorry, ada beda sedikit ya. Ini saya baru ingat. Ya, ini agak besar ya. Beda sedikit untuk colokannya yang Voxter sama yang Voscom. Kalau Voscom ini kecil. Kalau ini gede ya, besar lubangnya. Ya, seperti itu. Itu yang bedanya di situ ya. Kalau yang lain-lain sama, kemudian kita juga dapat belt clip ya, dapat tali biasa standar. Oke, kita tinggalkan dulu pernak-perniknya atau aksesoris dari radio ini.
kita segera menghidupkan radionya. Jadi meskipun identik sama, tapi ada beberapa hal yang berbeda ya tentunya. Oke, kita buka. Ya, yang ngomong juga sama laki-laki, tapi ini beda suaranya. Jadi sama-sama laki-laki juga, tapi beda ya. Anda dengarkan ya. Ya, lebih agak kalem dikit dibandingkan punya Vestcom. Ya, aneh-aneh aja ya. Bisa ada yang kalem, ada yang enggak. Ya, seperti itu. Jadi kalau yang Vestcom kemarin kan kalau kita single watt itu dia hanya satu ya, dan tidak ada seperti ini garis begini. Kalau di Vocters ada ini, jadi kalau nggak ada frekuensi yang di bawah dia langsung ada garis begini. Berarti ini kita hanya single monitor. Kalau kita buat dual monitor, kita pencet option, kita cari dual watts ya. Mana ya? Sabar. Kita cari untuk yang dual watts-nya. Nah ini TDR. Kita on-kan TDR-nya. Oke. Kita akan lihat. Nah, muncul ya atas bawah. Kalau kita off-kan itu dia hilang. Tapi kalau untuk maksudnya ada garis-garis seperti tadi. Kalau di Vestcom 27 enggak ada. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di Vestcom FC27 nggak ada. Dan kemudian warna layar ini beda ya. Warna LED-nya itu beda dengan Vestcom kemarin FC27. Ya, memang ada beda-beda sedikit lah ya. Nah, kalau di sini purple, kalau kemarin di sana cyan ya. Kemudian Kemudian blue, di sana juga ada blue. Kemudian orange, di sana nggak ada orange, di sana adanya green. Ya, di sana di Vestcom itu adanya green, blue sama cyan ya. Kalau ini adanya orange, blue sama purple. Nah, seperti itu. Jadi bedanya di situ. Kalau untuk programnya sama persis. Untuk memprogram ini sama persis dengan Vestcom. Jadi kalau kita mau nyimpen mau apa sama persis. Jadi tidak perlu Anda tanya ke saya karena ini sama persis. Yang beda lagi mungkin kualitas suara. Oke. Kualitas suara kita akan coba cek FM ya. Bentar. Sama ini, sama Vestcom juga nggak bisa ini paling kecil udah ada suaranya juga. Paling kecil ada suaranya, jadi tidak bisa diperkecil lagi. Saya cari yang ada suara, nggak ada. Oke, kita cari dulu yang ada suara ya. Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita coba FM aja tadi kualitas suaranya seperti apa. Ini masalahnya kok langsung lagu ya. Ntar kita cari yang nggak lagu ya. Nah seperti itu ya. Keras banget, suaranya keras, bagus, enak. Ada treble-nya, kenceng ya. Sabtu 13 Februari, Risan Dayang mantan Gubernur Sulut pada periode 2005-2010 dan 2010-2015 telah meninggal. Ya, oke. Nah, itu suaranya seperti itu. Sekarang kita akan coba langsung dari sini ya, supaya tidak mengganggu komunikasi orang lain.
Saya akan coba mendengarkan kualitas speaker langsung dari saya di rack di frekuensi itu. Kita coba. Ini speakernya sebentar, mikrofon saya akan arahkan dulu ke posisi radionya supaya jelas ya. Oke, ini mikrofon sudah mengarah ke sana dan suara saya menjadi kecil, nggak apa-apa. Kita akan lihat ya kualitas suara dari Voxter ini untuk menerima. Kalau resipnya sama persis peka dengan FC27, tidak perlu ditanya ya, karena produknya sama. 1 2 3 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. Dicoba 1 2 3. Kita coba dengan radio lain lagi, apakah masih sama? Kita coba. 1 2 3 1 2 3 dicoba oke. 1 2 3 oke. Clear. Oke, radio ini clear untuk penerimaannya, maksudnya clear suara dari speaker ya. Sekarang kita akan coba untuk standarisasi untuk mancar seperti apa suara dari Voxter ini ya. Suaranya dari Voxter ini seperti apa? Kita lihat. Ya, ini saya monitor di sini. Saya akan manggil dari Voxter dulu. 1 2 3 3 2 1 menggunakan Voxter W8 menggunakan Voxter W8. 1 2 3 3 2 1 dicoba. Ini menggunakan UV5R, menggunakan UV5R. 1 2 3 ini menggunakan GT5TP. Ini menggunakan Voxter W8. Ini menggunakan GT5TP Voxter W8. Oke, jadi ini radio Baofeng GT5TP ya, GT5TP, dan di sini Voxter W8. Jadi suaranya hampir sama ya. Ini lebih treble dikit GT5TP dibanding Voxter. Tapi untuk kekencengan suaranya Voxter masih kenceng dikit ya. Jadi misalnya ini 90, ini 100 gitu ya. Jadi ada selisih sekitar 10% aja. Ya hampir nggak ketara gitu kalau kita dengerin baik-baik ya, ini lebih keras dikit untuk Voxter. Namun untuk treble-nya ini lebih treble sedikit dibandingkan Voxter ya, seperti itu. Jadi punya karakter masing-masing untuk audionya. Tapi untuk saya pribadi sih untuk Voxter audionya sudah cukup oke ya. Kemudian lampunya terang nggak? Oh, lampunya juga lumayan lah terang ya, lampunya terang gitu. Jadi ini harganya juga sejenis dengan Voscom FC27. Mungkin kalau Anda bisa lihat di toko online itu harganya sekitar 490-an, ya hampir 500 dan ya mendekati 500 lah ya. Jadi standar dari radio-radio yang saya review untuk Voxter dan FC27 sama persis gitu ya. Jadi seperti itu radionya. Sekarang pengujian wattnya ya. Kalau sudah kita uji untuk kualitas audio dan segala macamnya sama persis, hampir sama persis dengan dengan Voscom FC27. Sekarang kita ngecek power radio ini ya. Tapi saya kok ngopi lagi ya, karena saya haus nih, ngopi dulu ya, ngopi dulu. Oke, kita mau ngecek SWR dulu atau ngecek ya? Ngecek SWR dulu. Ya bener, ngecek SWR antenanya apa ngecek apa namanya? Ngecek antena ini ya.
Atau gimana, antena dulu aja ya, kita coba cek antena dulu lah. Oke, sekarang kita mau ngecek antenanya dulu ya. Kita mau ngecek dulu antenanya dari Voxer W8 ini, UV-W8 ya. Kita cek dulu kualitas antenanya supaya Anda tahu apakah Anda perlu antena pengganti apa cukup dengan antenanya saja. Oh, malah kebalik, saya malah ininya saya lempar padahal harusnya HT-nya ditaruh. Keliru. Ya, oke. Kita pasang ya, kita hidupkan Nano VNAF-nya. Oke, kita tunggu sejenak. Oke, sudah, kita langsung stimulus start. Saya coba di 141 seperti biasa MHz sampai 165 MHz. Oke, kita lihat apa yang terjadi di sini ya. Gini ya, biar kelihatan. Ya, Anda miring ya. Udah gini aja. Sama aja ya. Oke. Apa yang terjadi Anda lihat di situ tinggi sekali. Jadi mulai turun di 149 ya. 149 itu mulai turun, 149 MHz itu mulai turun 1,6 ya. Terendahnya itu di 151. Ya, 151 itu rendah sekali. Ini 1,1 ya. Mungkin bisa di 151,8 ini. 151,8 frekuensinya. Itu di 1,1 ya SWR-nya. Sampai di 1 berapa ini? Ya, 154. Jadi kalau Anda mungkin pakai repeater di range ini ya. Range ini antara 151 sampai 154. Ini Anda bisa pakai antena ini tanpa harus ganti ya. Tapi kalau Anda main di Rapi atau di Orari tadi, wah kayaknya SWR-nya sudah kayak gunung naik ke atas itu ya. Susah. Ya, disarankan diganti kalau Anda main di Rapi atau di Orari itu ya, harus ganti ya. Tapi kalau main di repeater di atas itu sampai 154 masih bisa. Sekarang kita lihat di UHF-nya ya. Aduh, keliru lagi. Ya. Oke, 430 MHz. Stopnya di 438. Aduh. 438 MHz ya. Waduh. Gimana ini ya? Waduh. Ya. Di sini apa karena tadi di speknya 400 sampai 430 ya? Ya saya coba dulu ya. Ternyata tadi di speknya kan 400 ya. 400 aduh keliru lagi. 400 sampai 430 ya. 430. Ini range dari radionya tadi. Oh sama aja, parah juga. Waduh. Jadi antenanya nggak bisa, saudara-saudara ya. Teman-teman semua ini antenanya di UHF nggak bisa ini. SWR-nya terlalu tinggi ya. Jadi ya sebaiknya kalau main di UHF ganti aja ini antenanya. Jadi supaya aman Anda bermain ya, saya sarankan sih kalau yang lentur itu bisa pakai RH77B ya. Kalau yang lidi sih ada RH519 tapi nggak sarankan, karena kalau yang RH519 itu kalau Anda nggak hati-hati itu di sambungan sini itu ya. Kayak gini nih, ini RH519 nih. Di sini nih gampang bengkok. Mungkin Anda taruh di kantong apa ketekuk gini bengkok, lama-lama ini patah ya di sini ya. Bukan patah tapi ya udah kiwir-kiwir gitu ya. Saya udah kesana kemari gitu di sini ya. Makanya saya sarankan pakai RH77B itu lebih besar, lebih kuat. Jadi ketekuk begini pun nggak apa-apa di sininya ya. Itu untuk RH77B. Tapi kalau Anda sudah punya yang RH519 juga nggak apa-apa Anda pakai, tapi Anda hati-hati aja. Seperti itu ya.
Karena kadang kita kalau bawa HT kan nggak mesti kita pegang gini, kadang taruh di kantong, taruh di mana gitu ya, seperti itu. Oke, langsung aja sekarang pengujian wattmeternya. Masuk ke pengukuran wattmeternya. Kita pakai low dulu ya, low power. Low power. Waduh, kok lama banget ya, di mana nih? Ya ini. Oh, sudah low ya, posisi sudah low. Kita langsung aja, saya ambil langsung center frekuensi ya, bisa ke bawah, bisa ke atas. Jadi saya ambil tengah-tengahnya 144 di 2 meter. Kita lihat. Ini SPR-nya nyender. Kita lihat powernya. Ya, powernya sekitar 800 mW. 800 mW untuk di VHF low power. Sekarang high power. Oke, kita lihat high power 5 watt ya. High power 5 watt. Oke, ternyata lebih gede ini sedikit dibandingkan Voscom kemarin ya. Lebih gede Voxter sedikit. Kalau Voscom kemarin 4,5, ini 5 watt persis. Sekarang di UHF-nya 435. Sabar, 43. Salah ya, 4, 3, 5, 2. Salah juga. 4, 3, 5, 2, 2, 5. Ini juga saya ambil senternya ya. Di sini senternya UHF. Kita pakai low dulu, low power. Oke, kita lihat. Sama, low-nya juga 800 mW. Luar biasa. Sekarang kita ke high. Oke, Voxter di high-nya berapa di UHF? 4,5. Jadi hampir 5 watt, 4,5. Oke, jadi Voxter ini ternyata wattnya lumayan ya. Antara VHF UHF-nya itu selisihnya nggak jauh, dan justru malah yang VHF-nya itu sesuai dengan speknya 5 watt. Kalau yang Voscom kemarin FC27 nggak sampai 5 watt, hanya 4,5 watt. Jadi secara tidak langsung ini bisa menjawab apa yang Anda tanyakan teman-teman ya. Voscom sama FC27 sama Voxter atau sama apa ya? Voxter belum saya review masalahnya. Nanti kalau Anda tanya Voxter sama FC27 seperti apa, itu hasilnya tadi ya, pengukuran. Tapi kalau kemarin ditanyain antara Voxter sama UV kalau nggak salah ya, Voscom ya. Oke, nanti kita akan berikan satu video lagi, dan itu videonya akan menjawab semuanya ya, menjawab semua HT yang akan saya ranking. Jadi ada HT di range 500 ribuan ke bawah. Jadi the best HT 2021 versi saya ya, versi Anda juga mungkin beda, tapi versi saya karena saya sering memakai dan mengecek, jadi versi saya nanti HT 500 ribuan ke bawah yang masih worth it di tahun 2001 ya, bisa Anda menjadi bahan pertimbangan untuk membeli. Tapi nanti videonya Anda tunggu aja ya, sabar, pelan-pelan. Ini sekarang kita selesaikan dulu untuk yang Voxter UV W88. Oke, itu dia tadi review kita mengenai radio Voxter UV W8. Tadi saya sebutin 88, salah lagi saya. Jadi Voxter UV W8, jadi bentuknya ya hampir mirip-mirip lah dengan FC27, tapi ternyata setelah kita review ada perbedaan-perbedaan yang mencolok dari keduanya, yaitu yang pertama, perbedaannya tombolnya ini beda ya, untuk warna tombolnya, kemudian speakernya ini kalau FC27 itu agak bentuk kayak gini ya, bentuk huruf V ya. Di sininya menonjol, kelihatan sekali kalau untuk yang FC27 ya. Kalau untuk samping kiri kanan sama ya. Kemudian yang kedua, untuk tampilan layarnya warnanya berbeda dengan FC27. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan power. Jadi powernya ini lebih kuat sedikit dibandingkan dengan FC27 ya.
Selisih sedikit tapi itu sudah menjadi kelebihan dari Voxter UV-W8. Tapi secara modulasi masih lebih worth it Verscom FC27. Jadi FC27 mempunyai kekuatan suara lebih kencang dari Voxter dan lebih treble sedikit dibandingkan Voxter. Kalau Voxter suaranya agak dikit ngebas ya, seperti itu. Nah itu perbedaan antara Voxter UV-W8 sama FC27, meskipun identik sama tapi mempunyai ciri masing-masing ya. Jadi sekarang tergantung Anda saja untuk menentukan pilihan Anda apakah ke Voxter atau kan ke FC27. Tapi nanti dulu Anda bisa memilih setelah nanti saya tampilkan video saya yang selanjutnya, karena itu adalah satu penentuan yang Anda bisa milih sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada satu radio pun yang 100% sempurna. Jadi pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Tinggal Anda compare, tinggal Anda bandingkan apa yang Anda butuhkan, radio yang mana yang cocok, itu Anda pilih ya. Karena tidak 100% radio itu semuanya sempurna sesuai keinginan, karena pasti ada kelebihan, ada kekurangannya, sehingga itu bisa menjadi bahan pertimbangan buat Anda semua. Oke. Terima kasih Anda sudah menonton review saya kali ini. Ya kalau panjang-panjang dikit nggak apa-apa ya teman-teman, karena ya gimana kalau saya ngomong cepet-cepet kelihatannya prosesnya kurang begitu smooth ya. Tapi ya kalau saya ngomong seperti ini mudah-mudahan Anda bisa memahaminya semuanya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga nanti kita bisa mereview lagi radio yang selanjutnya, dan tentu ditunggu aja nanti saya akan ranking beberapa radio 500 ribuan ke bawah. Ditunggu videonya, makanya jangan kemana-mana, tetap aja panteng terus channel ini, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe, komen, ya tentunya komen yang positif yang membangun. Kalau Anda memberikan komen yang positif dan membangun, tentunya saya akan terima. Kalau komennya negatif, ya itu kembali kepada diri Anda sendiri ya. Apakah Anda menilai saya secara negatif atau positif, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Saya Menteri. Bye-bye.